Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ya, oke. Dengan siapa saya memanggil nanti? Namanya dengan siapa? Saya Ibu N gitu aja. Ibu N. Oke, Ibu N. Beberapa waktu yang lalu kita sudah sempat chat ya. Katanya ada keajaiban selawat yang mau diceritakan. Boleh diceritakan? Oh ya, dari awal ya Pak Ustadz ya. Emang kejadiannya udah lama tapi banyak banget keajaiban sholawat itu Pak Ustadz. Ya, boleh, boleh, boleh. Dari Oh, awal. Dari awal nggak apa-apa. oke, Assalamualaikum sebelumnya ya. Mungkin 2018 itu Pak Ustadz. Sebelum saya ketemu YouTube-nya Pak Ustadz, saya kan lagi kerja. Oh, saya tuh buka YouTube-nya Pak Ustadz Mansur itu pertama. Mhm. Yang saya lihat itu ngamalin sholawat 5.000 kali itu Pak Ustadz, sholawat Nabi yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke. Itu saya coba. Terus? Saya coba, saya sholat tahajud terus saya baca itu 5.000 kali Pak Ustadz. Qadarullah, tapi saya nggak ngira bahwa itu keajaiban sholat Pak Ustadz. Saya kan pernah dikasih bos saya tuh apa namanya jas Pak Ustadz. Jas katanya dia waktu jadi pengantin. Lah waktu saya kerja itu anaknya bos saya tuh sudah 20 tahun. Berarti jas itu kan udah 20 tahun yang lalu Pak Ustadz dikasih saya itu. Oke. Waktu saya dikasih itu saya langsung lipat, nggak saya lihat, nggak apa saya lipat, saya masukin lemari. Nah waktu saya habis sholat itu Pak Ustadz saya baris-baris lemari saya tuh pegang-pegang kok ini ada kresek-kresek, ini apa, kata saya tuh. Mhm. Saya lihat, saya kaget Pak Ustadz, di dalam saku tuh ada uang 7.000. Kalau 7.000 tuh kalau di Indonesia itu ya sekitar 2,5 apa 2,7 waktu itu saya lupa. 2,7 juta ya. Iya. Oke, Tapi terus? saya, ya Allah, alhamdulillah ada uang, saya tukerin kan dapat segitu, udah itu. Terus saya waktu itu lihat YouTube lagi, habis itu nggak ngeh saya itu keajaiban sholawat itu nggak mikir lah Pak Ustadz kayak gitu. Terus mungkin seminggu kemudian lihat-lihat YouTube tuh ketemulah YouTube-nya Pak Ustadz. Oh, terus? Ketemu kan ada keajaiban sholawat. Waktu itu yang saya lihat dari Pak Ustadz itu yang Pak Ustadz menceritakan waktu masih kuliah di Jogja itu, yang suka kekurangan uang lah, dapat makanan dari sini situ, dapat uang kayak gitu tuh Pak Ustadz. Oke, terus? Habis itu saya tuh nggak kayak gini, masa iya sih kayak gitu tuh. Tapi saya itu belum diamalin Pak Ustadz. Kalau ngamalin mah habis sholat itu mah cuma 33 kali aja gitu. Oke. Terus kayak saya kayak gini. Habis itu tuh ngelihat apa namanya testimoni tuh. Banyak Pak Ustadz testimoni yang saya lihat itu. Tapi yang menarik saya tuh ada bapak-bapak mungkin dari Kalimantan atau dari mana itu ya. Lupa saya. Itu kan beliau katanya sudah mau apa namanya pensiun. Tapi beliau nggak punya apa-apa. Dia ngambilin sholawat sama itu apa namanya Nabi Yunus tuh Pak Ustadz. Apa namanya itu kan. Terus beliau katanya setiap bulan dapat transfer 10 juta itu dari rekeningnya itu secara itu ya, ajaib itu Pak Ustadz. Oke. Iya. Habis itu baru saya mau dicoba kata saya. Tapi waktu itu saya ngamalin saya nggak punya keinginan apapun Pak Ustadz. Pengen ini pengen itu enggak. Alhamdulillah saya nggak ada utang. Cuma namanya manusia ya kalau butuh uang pasti butuh ya Pak Ustadz. Jadi saya tuh ngamalin. Saya tata sholat saya 5 waktu tuh. Terus saya sholat duha, sholat taubat, sholat tahajud. Habis sholat tahajud itu yang saya baca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu 1000 kali sekali duduk. Terus Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad itu 1000 kali sekali duduk. Habis itu sisanya tuh sholawat Jibril semua Pak Ustadz. Ya mungkin dapat 3.000-an sampai subuh tuh. Oke. Terus habis sholat duka nggak baca karena saya kerja. Terus sama kerja itu saya baca terus Pak Ustadz itu ya kurang lebih tuh sehari semalam tuh 15.000 lah gitu Pak Ustadz. Oke, Masya Allah. Keajaibannya banyak Pak Ustadz. Pokoknya dari majikan itu selalu ngasih bonus. Pokoknya banyak lah Pak Ustadz kalau yang kecil-kecil. Terus saya kan kerjanya di villa Pak Ustadz. Mungkin saya ngamalin sholawat itu ya kurang lebih
3 bulan lah Pak Ustadz. Saya kan mau nyuci baju, tapi di situ kan ada pembantunya itu, ada teman kerja itu ada 4 orang Pak Ustadz, 4 apa 3 ya lupa saya. Pokoknya ada temannya. Kan otomatis itu baju majikan itu kan ada yang nyuci. Mesinnya kan 2 Pak Ustadz. Yang satu tuh mesin buat nyuci sampai kering, terus yang satu buat ngeringin doang. Nah saya tuh habis nyuci mau ngeringin baju. Nah otomatis baju majikan saya itu dipindah dari mesin cuci ke pengeringan tuh kan ada yang mindahin ya Pak Ustadz, pasti nggak tahu itu pembantu yang lain lah istilahnya, teman kerja saya. Waktu saya buka itu saya kaget Pak Ustadz, saya ada uang tuh lembaran 1.000. Ya Allah, ini ada uang, kata saya, ini uang siapa? Terus kan itu baju saya keluarin semua baju. 1.000 uang di sana maksudnya, bukan uang Indonesia ya? Iya 1.000. Iya bukan uang di sini saya kerja. Apa namanya? Kok ada uang, kata saya. Terus itu kan baju saya keluarin. Saya kaget Pak Ustadz, gemetar. Itu uang banyak sekali Pak Ustadz. Saya ambilin semua itu uang, saya kumpulin Pak Ustadz. Itu banyak banget. Subhanallah. Kata saya, ini uang siapa? Sekarang saya merinding Pak Ustadz. Saya ingat astagfirullahaladzim, saya merinding. Maksudnya berapa? Totalnya berapa semua jadinya? Uang yang didapat itu? Semua itu mungkin kalau diuangin Indonesia itu kurang lebih itu 13 juta Pak Ustadz. 13 juta, oke. Emang ya, teman-teman kan yang mindahin, sebentar, teman yang mindahin baju itu kan dulunya teman-temannya yang kerja itu kan. Kenapa dia nggak tahu sebelumnya ada uang di situ? Ya makanya itu kan aneh Pak Ustadz, kan nggak mungkin itu. Padahal jarak mesin cuci yang lain sama yang lain itu ada 1 meteran loh Pak Ustadz. Ya itu uang kok nggak kececer atau apa, nah, terus dia ngambilin tuh ya kok nggak ngelihat, itu kan aneh. Anehnya kan itu Pak Ustadz. Terus itu uang saya kumpulin, saya merinding Pak Ustadz, demi Allah. Uang itu saya kumpulin, itu saya simpen Pak Ustadz, saya nggak ngomong ke siapapun. Terus habis itu kan saya simpen, saya ngomong sama teman saya. Tadi yang mindahin bajunya bos itu siapa ya, yang ngeringin, kata saya. Teman saya yang lain ngomong saya, emang kenapa? Ya nggak ada apa-apa sih, kata saya. Terus habis itu saya kayak gini tuh sama bos saya tuh. Bos, kamu ada hilang uang nggak? Enggak, emang kamu nemu uang? Ya enggak sih, kan bos saya itu apalagi uang banyak Pak Ustadz, kembalian ibaratnya uang Indonesia tuh 5.000, 10.000 aja diminta Pak Ustadz, itu susukan gajian kayak gitu tuh diambil sama beliau itu. Apalagi uang sebanyak itu kan nggak mungkin. Saya tunggu tuh sampai ada 15 hari nggak ada yang kehilangan uang Pak Ustadz. Terus saya mikir kayak gini, ya Allah, masa ini kewajiban sholawat? Kata saya gitu Pak Ustadz, baru saya ngehnya itu di situ. Terus saya mikir, oh berarti saya waktu nemu uang yang kemarin yang ada 2,5 juta itu ya mungkin kewajiban sholawat ya. Kayak gitu Pak Ustadz itu. Jadi dari situ tuh saya itu Pak Ustadz, apa namanya, seneng lah. Mungkin ini keajaiban itu ya Pak Ustadz. Jadi saya tambah giat itu ngamalin. Akhirnya duit itu dikemanain? Akhirnya uang itu disimpan, Mbak gunain karena nggak, udah ditanya kemana-mana, mereka nggak tahu, nggak ada yang kehilangan gitu ya? Iya Pak Ustadz, begitu. Jadi uang itu terus saya gunain lah, saya kirim ke Indonesia buat sekolahnya anak saya kayak gitu, buat kepentingan di Indonesia lah kayak gitu Pak Ustadz. Tapi saya nggak pernah cerita ke siapapun, maksudnya kayak gitu. Dari dulu saya mau testimoni ke Pak Ustadz, cuma kan sayanya takut, maksudnya takut nanti dibilang ria atau gimana, atau nanti ada yang bilang bohong atau gimana kayak gitu. Jadi saya nggak jadi kayak gitu. Oke. Pikiran saya tuh banyak kan kayak gitu. Oke. Nah, apa lagi kisah-kisah yang lain? Terus itu Pak Ustadz, saya kan apa namanya, ini ya, kalau pergi ke pasar itu sering Pak Ustadz nemu uang itu 1.000. Lah ini uang siapa itu? 1.000 itu kata saya lembar ya? 1.000 itu di sana 1 lembar? Iya 1 lembar Pak Ustadz. Ada yang 2 lembar 500-an gitu, ada yang 1 lembar itu gitu. Berapa, itu 1 lembaran Pak Ustadz. Berapa rupiah tuh? 1.000 itu berapa rupiah? Iya sekitar kurang lebih 400 atau 500 ribu gitu Pak Ustadz. Itu maksudnya ketemu di jalan jatuh gitu? Ya saya ngelihatnya itu sudah waktu saya belanja itu sudah ada di bawah apa orang belanja pada jalan kaki kayak gitu Pak Ustadz. Oh, dan mereka nggak tahu? Iya nggak tahu ya, anehnya kan di situ tuh.
Itu kalau saya nemu uang itu sering banget Pak Ustadz, sering banget. Terus dengan berjalannya waktu ya Pak Ustadz, kalau masalah makanan itu sering banget Pak Ustadz. Yang yang jadi yang paling mengesan dalam hidup saya kan sudah pulang ke Indonesia ya Pak Ustadz. Maksudnya saya emang lagi lagi down banget Pak Ustadz. Suami saya juga lagi nggak ada kerjaan, saya ada kerjaan. Itu tapi saya tuh setiap hari tuh sholawat itu nggak pernah berhenti Pak Ustadz, setiap hari nggak pernah berhenti. Alhamdulillah Pak Ustadz, kalau lagi nggak ada uang ya ada saja yang nyuruh kerja suami saya itu ada saja. Terus ada yang suka ngasih setiap hari tuh, ada orang ngasih dari saudara, dari tetangga itu Pak Ustadz, ada yang ngasih beras itu 10 kilo, telur, minyak goreng, gula. Itu banyak banget Pak Ustadz, jajan-jajan kayak gitu. Kata saya sampai nangis Pak Ustadz. Terus walaupun nilainya tuh nggak banyak ya Pak Ustadz, yang bikin saya terkesan banget itu Pak Ustadz, saya kan ngontrak rumah ya Pak Ustadz. Walaupun sebulan itu nggak banyak sih, seandainya itu waktu itu berapa ya, saya lupa, 500 atau berapa. Itu kalau kita nggak ada ya kan nggak ada ya Pak Ustadz. Saya tuh berdoanya tuh kalau sholawat itu Pak Ustadz, sama sholawat itu kalau malam tahajud itu, rumah itu saya pegangin kayak gini, ya Allah jadikan rumah ini milik saya kayak itu dengan caramu ya Allah, kata saya Pak Ustadz. Tapi apa yang terjadi? Malah yang terjadi itu Pak Ustadz, yang punya rumah sama saudaranya tuh kayak gini, Mbak ini rumahnya mau dijual katanya. Kata saya nangis putih ya Allah. Saya ngomong sama suami saya, Pak ini rumahnya mau dijual, kata saya, kan nanti gimana, kita kan nggak punya apa-apa, kata saya. Terus kata suami saya, udahlah Bu, pasrah aja katanya kayak gitu. Ya udah kita pasrah sama Allah, tapi jangan lupa sholawat terus. Suami saya juga bangun malam, saya bangunin sholawatan terus Pak Ustadz. Terus ada orang tuh datang ke rumah saya, orang tuh nggak kenal Pak Ustadz, nemuin suami saya. Terus suami saya itu cerita sama saya tadi, orangnya yang beli rumah ini datang Bu katanya. Terus katanya apa Pak? Katanya kayak gini, Pak ini Bapak yang nempati rumah ini ya? Iya Pak. Terus saya dengar ini rumah mau dijual tapi Pak. Terus dia bilang kayak gini, iya Pak maaf ya sebelumnya ini rumah sudah saya beli katanya. Terus suami saya itu bilang kayak gini Pak Ustadz, ya udah Pak kalau udah dibeli nggak apa-apa, tapi sebelum Bapak mau nempati rumah itu, yang rumah ini mau dikemanain, bilang dulu ya Pak seminggu sebelumnya. Suami saya kan kayak gitu Pak. Pak Ustadz, terus orangnya tuh kayak gini, enggak Pak, Bapak nggak usah takut, rumah ini saya beli tapi belum saya mau pakai apa-apa. Kalau Bapak mau nempati rumah ini sampai kapanpun Bapak mau, Bapak nggak usah bayar katanya. Pak Ustadz kayak gitu saya nangis Pak Ustadz, ya Allah segitunya kata. Pak terima kasih, orangnya kan datang lagi, Pak terima kasih banget ya Pak. Iya Bu nggak apa-apa, pokoknya sampai semau ibu lah, sampai kapanpun kayak gitu Pak Ustadz. Jadi saya pun nangis Pak Ustadz, ya Allah segininya. Apa ini juga keajaiban sholawat itu, bahwa saya nempatin rumah ini tanpa harus bayar sepeser pun Pak Ustadz. Beliau nggak pernah minta uang sepeser pun. Sebentar, itu rumah sendiri milik siapa sih? Milik orang tua dari suami atau milik siapa gitu? Bukan, kontrak Pak Ustadz, saya kontrak gitu. Terus sama yang punya rumah itu rumah dijual kayak gitu loh Pak Ustadz. Oh gitu. Terus sama yang rumah itu laku, sama yang beli itu, beliau itu nggak mau nempati rumah itu dulu disuruh nempatin saya sampai saya mau, sesuka saya, semau saya kayak gitu Pak Ustadz. Gitu. Saya pikir tadi itu rumah warisan, gitu. Rumah warisan keluarga, bukan gitu ya? Bukan. Oke. Tapi dengan berjalannya waktu Pak Ustadz, kan di situ juga nggak ada kerjaan. Terus kami pindah Pak Ustadz, ke tempat suami saya. Ke tempat suami saya karena di sana suami saya kan ada kerjaan. Terus dengan seiring berjalannya waktu kami pindah itu Pak Ustadz, banyak banget pokoknya keajaiban itu Pak Ustadz. Terus lagi ya suami saya lagi kerja, tapi kan namanya orang kerja kadang ada penghasilan banyak, kadang enggak kayak gitu ya Pak Ustadz. Terus itu kan sholawat itu terus menerus saja Pak Ustadz. Tak taunya tuh ada teman Pak Ustadz, teman lama itu nelpon kayak gini, Mbaknya sekarang kerja di mana? Kata saya belum kerja Bu, kata saya begitu.
Terus apa mau kerja apa ya, mau kerja kalau ada yang ada modal mau kerja dagang lah, mau jualan ini apa, kata saya gitu. Terus beliau itu bilang kayak gini, emang kalau kerja kayak gitu butuh biaya berapa, katanya. Ya mungkin ada kurang lebih ya 2 juta atau 3 juta kayak gitu Bu, kata saya. Katanya begini Pak Ustadz, udah nanti saya transfer ya Bu 3 juta buat modal. Saya nangis Pak Ustadz, ya Allah, bener enggak Bu? Ya bener, masa saya bohong, katanya gitu Pak Ustadz. Itu dikasih cuma-cuma aja. Kenapa Pak Ustadz? Itu dikasih aja cuma-cuma, bukan minjem kan? Iya, pertama itu dia ngomong mau minjemin kayak gitu Pak Ustadz, tapi waktu dianya bilang lagi kan, kata saya itu beberapa bulan kemudian tuh saya nelpon, Bu maaf saya belum bisa ngembalikan uangnya. Beliau jawabnya kayak gini, udah nggak usah dipikirin Bu, nggak usah dipikirin, pakai aja, kayak gitu Pak Ustadz. Kayak gitu. Itu bukan cuma sekali Pak Ustadz, ada lagi teman saya kayak gini, katanya Mbak sekarang kerja apa, lagi dagang, kata saya digituin. Masih di Indonesia, iya. Itu juga ngomong kirim rekening ya Mbak, saya ada rezeki itu saya dikasih 2.200.000 Pak Ustadz, ya Allah. Jadi saya tuh, ya Allah Gusti. Terus kata saya kan, terus saya kan di Indonesia kerja kayak gitu ya Pak Ustadz. Saya terus pengen ngomong sama suami saya mau kerja keluar lagi kan, kayak gitu Pak Ustadz. Terus suami saya tuh bilangnya cuma kayak gini, ya saya nggak nyuruh, tapi kalau saya juga nggak bisa nahan juga karena keadaan kan, kayak gitu Pak Ustadz ya. Kata saya iya. Terus saya itu kan, saya tuh aja protesnya tuh cepet banget Pak Ustadz, alhamdulillah. Terus saya kan sama orang tua itu kan jauh Pak Ustadz. Terus ibu saya juga adanya sakit. Saya tuh kalau sholawatan tuh kayak gini, ya Allah, sebelum saya pergi merantau lagi, dengan caramu ya Allah, biar saya bisa nengok ibu saya. Tuh, sekalian minta izin, sekalian takut ibu saya nggak ada umur kayak gitu ya Pak Ustadz, kan udah tua. Waktu itu masuk PP itu dapat uang fee tuh Pak Ustadz, katanya kan dapat uang fee-nya itu 6 juta pertama itu, tapi paspor saya itu bermasalah, jadi rebutan Pak Ustadz. Jadi susah lah kayak gitu. Terus habis itu tiba-tiba itu paspor saya itu bisa, dan saya jangan tahu Pak Ustadz, yang tadinya saya mau dapat fee itu 6 juta, saya jadi dapat itu 10 juta Pak Ustadz. 10 juta? Saya nangis ya Allah. Iya, 10 juta, kata saya, ya Allah, dengan uang itu jadi saya bisa pulang nengokin ibu saya Pak Ustadz. Itu fee maksudnya apa tuh, di luar gaji? Iya, fee dari sponsor kayak gitu loh Pak Ustadz. Kan mau ke luar negeri kan pasti ada fee kayak gitu. Oke. Nah itu, tapi sekarang Mbak sudah di luar negeri lagi kan? Di mana sekarang? Di Hong Kong? Bukan, saya pokoknya di luar negeri Pak Ustadz, kayak gitu aja. Bukan di Hong Kong. Terus alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang sudah, alhamdulillah perusahaannya cepat Pak Ustadz. Waktu saya masuk PT-nya itu Pak Ustadz, di agensi itu, Masya Allah Pak Ustadz, orang itu ratusan orang Pak Ustadz. Di situ itu mau segala macam itu ngantri saya, ya Allah, kayak gini banget. Saya tuh ada rasa takut, tapi saya nggak berhenti sholawat itu Pak Ustadz, di tasbih digital kayak gitu, nggak berhenti itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya di situ tuh Pak Ustadz, ratusan orang itu, alhamdulillah saya seminggu di situ saya dapat majikan Pak Ustadz. Dan alhamdulillah, iya, alhamdulillah Pak Ustadz, pokoknya banyak sekali keajaiban. Saya ketemu bos saya itu baik banget Pak Ustadz, baik banget pokoknya. Dan baik banget. Dengan majikan ini boleh sholat ya? Nggak, kalau Mbak sholat nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, alhamdulillah nggak apa-apa Pak Ustadz. Sholat boleh, sholat 5 waktu, bisa sholat tahajud, bisa sholat duha, semuanya bisa, alhamdulillah Pak Ustadz. Nggak pernah, dari dulu saya kerja di majikan tuh nggak pernah nggak boleh sholat, itu nggak pernah. Alhamdulillah majikan saya baik semua. Oke. Jadi, terus? Iya Pak Ustadz. Oke, lanjutkan. Ya itu maksudnya,
Terus saya kan pernah itu kerja juga Pak Ustadz ya, apa namanya, yang namanya apa, kalau kerja itu kan, kalau di setiap hari raya mereka itu kan pada dapat bonus kayak gitu ya Pak Ustadz. Alhamdulillah tuh saya bonusnya itu melebihi dari sebulan gaji Pak Ustadz. Dari bos saya, dari semua saudara-saudaranya itu Pak Ustadz. Makanya saya Allah, apakah ini yang apa namanya kewajiban sholawat, tapi di lain sholawat ya saya yang diamalkan rutin tuh itu Pak Ustadz, jangan pokoknya sholat 5 waktu, terus habis tahajud itu itu doa Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus sebelum sholat subuh itu Pak Ustadz, sholat 2 rakaat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, itu nggak pernah luput Pak Ustadz itu. Jadi alhamdulillah semuanya lancar, semuanya urusan saya itu dipermudah dan dilancarkan Pak Ustadz, dan terima kasih banget atas. Oh ya Pak Ustadz, ada lagi. Saya kan belum pernah ikut, maksudnya belum pernah ikut sholawat berjamaah Pak Ustadz ya, tapi maaf Pak Ustadz, saya pernah ngikutin sholawatnya dari sholawat berjamaah Ustadz lain kayak gitu loh Pak Ustadz. Tapi kenapa saya setiap itu nggak ngeh untuk berlanjut Pak Ustadz, karena saya mikir kok sholawat ini termasuk dikomersilkan kayak gitu loh Pak Ustadz, jadi saya tuh nggak nyaman. Tapi saya tuh selalu aja ingatnya tuh Pak Ustadz Mukhlis, selalu aja ingatnya Pak Ustadz Mukhlis, nggak tahu kenapa. Jadi saya karena melihatnya kayak gini sih Pak Ustadz Mukhlis itu bener, yang pertama itu kan bayar ngeluarin uang, tapi kan cuma sekali, itu untuk selamanya. Jadi dalam pikiran saya itu kalau Pak Ustadz Mukhlis membuat sholawat berjamaah itu bukan dikomersilkan semata-mata untuk mencari uang keuntungan, itu enggak seperti itu. Jadi baru saya sekarang bergabung di Pak Ustadz Mukhlis itu belum ada sebulan kayaknya Pak Ustadz. Oh, baru sebulan, oke. Ya belum ada sebulan, tapi juga maaf Pak Ustadz, belum, maksudnya belum semuanya bisa mengikuti lah, karena ini apa namanya, karena kondisi kerja lah ya Pak Ustadz kayak gitu. Oke. Tapi alhamdulillah insya Allah saya selalu rutin Pak Ustadz. Tapi nanti kalau ada keajaiban lagi saya mau testimoni lagi Pak Ustadz. Tapi yang saya rasakan ini, saya kemarin punya penyakit ini, alhamdulillah Pak Ustadz. Yang tadinya kaki saya sakit, tangan saya sakit, ini alhamdulillah Pak Ustadz sekarang enak banget, nggak terasa sakit itu lagi Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh gitu. Itu sakit karena apa ya? Sembuhnya karena apa? Dikasih obat atau memang karena baca salawat aja? Baca sholawat, dan setiap sholawat itu saya sediain air air di depan saya Pak Ustadz, terus saya minum kayak gitu Pak Ustadz. Dengan saudara alhamdulillah Pak Ustadz. Yang katanya apa kolesterol apalah katanya kolesterol atau asam urat, tapi alhamdulillah hilang Pak Ustadz, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, jadi Mbak setelah Mbak bergabung di grup WA saya, karena jarang mengikuti, mungkin belum tahu perbedaan rasanya ya, apa perbedaannya setelah ikut grup atau sebelum ikut grup gitu, belum tahu ya? Enggak, setelah ikut grupnya Pak Ustadz ini kayak gini Pak Ustadz, apa namanya, saya lebih giat. Tapi sebelum saya mengikuti Pak Ustadz itu kan agak malas-malesan kemarin itu Pak Ustadz, yakin itu agak malas lah kayak gitu tuh. Tapi sekarang itu setiap jam bangun itu astagfirullahaladzim, sudah jam segini saya langsung ke kamar mandi langsung sholat tahajud, langsung itu Pak Ustadz sholawatan terus sampai subuh. Tapi ya maaf Ustadz, maksudnya kadang ikut apa namanya berjamaah, kadang enggak, kadang karena saya bangunnya kadang 1:30, kadang 1:30. Sholawat berjamaah sudah selesai, kadang saya baru bangun kayak gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Oke Mbak. Oke, kalau ada kisah, masih ada lagi kisah yang mau diceritakan? Untuk sementara nggak ada Pak Ustadz, nanti kalau ada lagi akan saya ceritakan lagi Pak Ustadz. Oke, terima kasih lo sudah menyiapkan waktunya untuk bisa saya telepon. Iya, saya juga makasih banget ya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz saya bisa mengenal sholawat yang begitu banyak keajaiban yang saya rasakan Pak Ustadz.
Iya, iya. Saya juga terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, Oke, kalau gitu kita tutup dulu ya pembicaraan kita ini. iya Pak Ustadz, iya Oke. Pak Ustadz. Terima Assalamualaikum. kasih banyak ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi itulah pembicaraan saya dengan seseorang ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dan beliau ini juga termasuk peserta dari grup WA saya. Dan walaupun beliau katanya tidak bisa mengikuti 100% kegiatan shalawat berjamaah yang ada di grup, tapi karena memang saya selalu memberikan motivasi di grup WA, jadi akhirnya beliau pun tersemangati. Dan memang katanya tadi ya berubah drastis, yang awalnya belum ikut grup selawat, dan setelah ikut grup selawat saya perubahannya luar biasa. Kalau dulu malas-malasan selawat, sekarang tuh kayaknya langsung diingat, saya sudah selawat berapa banyak ya, nah, gitu. Jadi teman-teman yang ingin bergabung di grup WA yang saya pimpin, grup selawat berjamaah, sekarang ini jumlahnya sudah 700 peserta. Nanti boleh bergabung, boleh mendaftarkan diri. Daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Daftarkan diri Anda untuk tergabung di grup WA Selawat Berjamaah ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman juga bisa mengirimkan kisah-kisah keajaiban selawat ataupun testimoni keajaiban selawat yang teman-teman rasakan ke nomor WA yang tadi, yaitu 0812 771 62924. Oh ya, saya masih ada promosi ya. Teman-teman boleh untuk order buku ini, buku Selawatin Aja. Ada buku yang jilid 1, ada buku jilid 2. Ini adalah buku yang saya tulis sendiri, sudah dipasarkan di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara ya. Teman-teman bisa order. Ini bisa dikirimkan kemana saja, ke Singapura, ke Malaysia, ke Hong Kong, Thailand, ke Saudi, kemana saja ini bisa dikirimkan bukunya ya. Silakan order ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan juga saya punya tasbih ya, ada tasbih digital yang bisa dicas listrik seperti ini. Silakan teman-teman order kalau berminat ke WA yang tadi saya sebutkan, WA dengan nomor 0812 771 62924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.